pastinya kakek Minto kan udah cerita ya, cerita kronologinya seperti apa, tapi kenapa kok kakek Kasminto kok tetap ditahan? Nah ini yang agak aneh ya. Namun belakangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KD, jumpa lagi di channel Redaksi KD di konten reaction berita. Kali ini saya akan mereaksi dan teman-teman juga bisa ikutan mereaksi berita yang lagi heboh hari ini, beberapa hari yang lalu lah ya tepatnya sampai hari ini, dan sekarang sudah mulai terkuak titik jelas, titik masalahnya seperti apa ya, sudah ada titik terangnya. Ini berkaitan dengan kemarin yang viral tentang kakek di Demak yang ditahan polisi dan dijadikan tersangka, padahal dia itu bacok pencuri. Nah ini kronologinya seperti apa akan kita baca sama-sama ya, akan saya tampilkan beritanya. Ini kakek di Demak ditahan karena bacok pencuri. Nah ini penjelasan polisi. Nah, seorang kakek di Demak bernama Kasminto ya, kakek Kasminto umur 74 tahun ditahan karena disangka melakukan penganiayaan. Nah, itu setelah mendapat laporan kakeknya ditangkap. Kasusnya sudah ditangani, sekarang berkasnya sudah pelimpahan di Kejaksaan, kata Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono Rabu 13 Oktober, jadi kemarin ya wawancaranya ya. Penganiayaan itu bermula pada 7 September, jadi pada tanggal 7 cukup kemarin ya, sekitar 1 minggu yang lalu, warga menemukan seorang pemuda. Jadi seperti kronologinya ya, pemuda di pinggir jalan dalam keadaan luka bacok lengan kiri di leher kanan. Warga kemudian membawanya ke puskesmas terdekat dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Nah jadi pemuda yang diduga pencuri ini belakangan ternyata diduga pencuri ini itu setelah dianiaya atau dibacok melakukan pelaporan kasusnya ke kepolisian. Nah, polisi menerima laporannya. Nah sementara itu kasus dugaan pencurian ikan yang dituduhkan kepada pemuda itu baru dilaporkan pemilik lahan atas nama Suhada bin almarhum Subadi pada 11 Oktober 2021. Nah jadi berselang beberapa hari setelah kakeknya itu ditahan, pemilik lahan atas nama Suhada itu akhirnya membuat laporan. Jadi lapornya baru 2 hari atau 3 hari yang lalu. Sekarang kasus pencurian sudah ditangani Satreskrim Polres Demak. Penanganan kasus pencurian terpisah. Selanjutnya kita lakukan langkah penyidikan sehingga menjadi terang apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ungkapnya. Nah jadi begitu ya kronologinya ya. Jadi kasus pelaporan kakek itu lebih dulu sebelum polisi tahu apa yang terjadi sebetulnya. Nah kakek itu ditahan, jadi sebetulnya polisi ya sudah sesuai dengan prosedur ya. Tapi yang sangat disayangkan ini apakah sampai sekarang ini setelah tahu bahwa kakek itu membela diri atau membela hak-haknya ketika ada pencuri, kenapa kasusnya tidak dihentikan ya, atau masih tetap berjalan dan kakek ini masih ditahan sampai hari ini tadi konten ini dibuat. Ketika saya searching mencari berita apakah kakek ini tadi namanya kakek Minto, apakah kakek Minto atau Mbah Minto ini sudah dilepaskan apa belum? Tadi saya belum menemukan beritanya ya. Nah ini yang dari Suara Jawa Tengah, yang dari media yang lain. Ini Polres Demak tetapkan pencuri ikan yang dibacok Mbah Minto jadi tersangka ya. Ini senada ya. Ini penampakan Mbah Minto ya di dalam jeruji penjara sangat menyedihkan sekali ya. Ini kita baca yang dari ini juga ya. Kasus tersebut resmi dilaporkan oleh ini yang nomor 1 yang halaman pertama ya. Nah ini kasus pencurian ikan terjadi di Kabupaten Demak, jadi sudah jelas kasusnya ya.
Semula tersangka pencurian ikan M melapor ke polisi telah menjadi korban penganiayaan, jadi sama seperti tadi ya, oleh kakek Kasminto. Ia melapor ke Polres Demak, lapornya ke Polres Demak. Nah, setelah mendapat luka pada bagian lengan dan leher akibat dibacok kakek berusia 74 tahun. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, polisi pun akhirnya menahan kakek Kasminto dan menetapkannya sebagai tersangka kasus penganiayaan. Nah, yang aneh ini, apakah ketika kakek Kasminto ini diinterogasi, ketika ditanyai keterangan oleh polisi, pastinya kakek Minto kan udah cerita kronologinya seperti apa, tapi kenapa kok kakek Kasminto kok tetap ditahan? Nah, ini yang agak aneh ya. Namun belakangan diketahui jika kakek tersebut melakukan pembacokan terhadap M karena berusaha menjaga kolamnya dari aksi pencurian. Nah, anehnya kan itu ya, kenapa setelah beberapa hari polisi baru menemukan fakta bahwa itu kakek itu sedang membela diri dari pencuri ya. Kapolres Demak AKBP Budi Andi Bono mengatakan sudah menjalankan penyidikan sesuai prosedur hukum. Nah, terkait laporan penganiayaan, Kapolres Demak pun membeberkan sejumlah fakta kepada media. Nah, ini ya yang agak absurd ya. Nah, padahal pas dimintai keterangan harusnya kan polisi sudah jangan buru-buru menetapkan kakek ini sebagai tersangka, tapi ya nggak tahu juga ya, kasusnya kan berjalan sendiri-sendiri ya. Yang satu kasus penganiayaan dengan kakek Minto ini tetap sebagai tersangka, entah nanti bagaimana kelanjutannya, dan yang kasus pencurian juga sedang berjalan. Nah, nanti kita lihat aja perkembangannya ya. Sekian dulu, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan konten ini. Mungkin teman-teman juga bisa ikut berkomentar yang menanggapi tentang kasus yang lagi heboh saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.